Selamat pagi, salam terkasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Sobat STII, dimanapun teman-teman berada, baik yang ada di Jogja ataupun di luar Jogja. Shalom, salam kasih Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini kita mau sama-sama sebelum menikmati aktivitas kita, menikmati berkat dan Tuhan curahkan buat kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan di kesempatan pagi hari ini, kami mau beraktivitas. Tuhan tolong apapun renungan yang akan Engkau sampaikan oleh hamba-Mu, kiranya memberkati Sobat STII dimanapun mereka berada. Kiranya firman ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami hidup. Haleluya. Amin. Mari kita merenungkan sama-sama firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau saya bisa bacakan bahwa di sini bagaimana Paulus menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Bagaimana di dalam Korintus dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Bagaimana Paulus menghadapi tantangan pelayanan yang begitu luar biasa. Kalau kita tahu pandemi ini masih berlanjut dan bahkan saat ini terus kita berhidup berdampingan dengan virus COVID-19. Tetapi kita percaya bahwa ada sukacita di tengah penderitaan. Ada sukacita yang begitu luar biasa. Bagaimana kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Allah untuk kita mau kuat menghadapi tantangan yang ada. Kalau kita boleh kita katakan bahwa Paulus menghadapi rintangan cobaan yang begitu luar biasa dalam pelayanan, tapi kita percaya bahwa kita selalu ada dalam tangan kasih daripada Tuhan. Kalau kita bisa melihat bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan, bagaimana kita supaya survive dalam tangan Tuhan. Yang pertama, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan bahwa penderitaan yang kita alami adalah hal yang pasti akan dihadapi semua orang. Saya mau ilustrasi sedikit. Saya juga terkena COVID-19 di bulan Juni 2021. Saya merasakan begitu banyak tantangan, gejala yang cukup ringan. Tetapi saya di situ mulai diproses, dibentuk Tuhan. Saya pikir tidak ada COVID. Tetapi Tuhan percaya, Tuhan izinkan segala sesuatu yang terjadi, bahkan jemaat kami pun semua kena. Dan itu luar biasanya bagi kami untuk menghadapi penderitaan. Tetapi ada satu tantangan yang luar biasa, bahwa dalam Ayub 7 ayat yang ke-1 dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi ini dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Bahwa manusia akan bergumul dengan di bumi. Berarti kita harus terus untuk penderitaan ini akan dihadapi oleh semua orang. Bukan hanya tua muda, semua. Tetapi kita mau bagaimana kuat di dalam Tuhan untuk kita percaya bahwa penderitaan ini kita alami untuk semua orang. Kita harus bisa bersuka cita. Padahal di ayat Filipi 1 ayat ke-29, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita bagi Dia. Kita hidup berdampingan, harus tetap bersukacita. Apapun penderitaan yang kita alami, tetap bersukacita. Yang kedua, percayalah bahwa dalam kondisi apapun Tuhan tetap beserta dengan kita. Allah Immanuel, Allah yang begitu luar biasa buat kehidupan kita. Kenapa Allah Immanuel? Dia selalu ada dengan kita, di dekat kita. Sekalipun kita tidak bisa menyapa dengan ada yang sakit mungkin, ada yang mengalami pergumulan berat. Tetapi Allah tetap menyertai kita. Allah tetap menuntun. Tuhan mengerti tentang kehidupan kita. Dan Dia tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan yang luar biasa buat kehidupan kita. Di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tidak ingin manusia itu mencapai beban yang dialami lebih. Tuhan tahu porsinya kita masing-masing. Tetapi kita mau untuk mengalami sukacita dalam sebuah penderitaan yang ada. Pada waktu kita dicobai,
kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang ketiga, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita yang tetap bertahan dalam pencobaan. Mengapa kok ada dibilang upah? Iya, sukacita itu luar biasa dalam penderitaan. Sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita di tengah pandemi seperti ini, orang mungkin di luar sana, mau sukacita kok sulit ya. Tetapi kita bagi orang percaya, tidak ada yang sulit. Sukacita adalah upah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dia menjadikan upah. Upah bukan hal materi Bapak Ibu, tidak. Sobat STI semua, tidak. Upah merupakan pengucapan syukur kita masih diberikan nafas oleh Tuhan. Masih diberikan kekuatan, berkat, kasih. Bisa menyapa sekeliling kita. Kita bisa menyapa sobat semua. Bahwa satu upah yang luar biasa bahwa dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaannya, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita harus meyakin akan hal ini, bahwa kita mendapatkan sukacita yang besar di balik tantangan penderitaan yang kita alami. Satu kata buat saya, semangat dan sukacita. Sekalipun kita sakit, sekalipun pandemi tidak bisa hidup berdampingan, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa rangkulan, harus berjarak, tapi satu hal, tetap jalani dengan sukacita, walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Apa yang sedang Anda alami saat-saat ini Sobat STI? Tetaplah kuat, tetaplah bersemangat, jangan kendor. Di 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, marilah kita berdiri teguh, jangan kendor, giatlah dalam pekerjaan Tuhan, sebab jeripaya kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Sekalipun kita mengalami sakit, mengalami cobaan yang berat, pernah mengalami COVID yang ada, tetapi satu hal, biar itu menjadi sukacita yang luar biasa buat kehidupan kita. Andalkan Tuhan, tetap percaya kepadanya, segala sesuatu Tuhan akan rancangkan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa sukacita yang kita alami di tengah-tengah penderitaan seperti ini, tidak ada yang mau. Saya kalau boleh bilang, pasti siapa sih nggak ingin kita mau senang hidup bebas, hidup yang seperti dulu sebelum ada COVID-19. Saya juga ingin merasakan hidup yang bebas. Tetapi Tuhan minta kita untuk sukacita, untuk kita mau tersenyum di hadapan Tuhan. Walaupun kita pun sakit, Tuhan, aku sakit Tuhan, aku tidak mau Tuhan. Tapi kita percaya bahwa apa yang kita alami adalah sukacita yang luar biasa. Sukacita yang boleh dibilang, wow, luar biasa. Ketika saya mengalami COVID, saya hanya bisa bilang lagu-lagu pujian yang saya naikkan, doa yang saya naikkan. Ada satu kata yang menghibur saya, bahwa kalaupun COVID ini menimpa saya, ya sudah, saya jalani. Saya hadapi dengan sukacita, tidak mengeluh, tidak menggerutu dengan Tuhan, saya alami dengan sukacita. Dan itu yang membuat saya hari ini tetap tegar, tetap kuat, bahwa Allah bersama dengan kita. Sobat STI dimanapun berada, yakin bahwa apa yang kita alami, Tuhan ada bersama dengan kita. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa, kita sama-sama menyerahkan hidup kita, aktivitas kita sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Apapun yang teman-teman kerjakan, apapun yang Sobat STI kerjakan dalam pekerjaan Tuhan, dalam apapun yang kalian kerjakan, aktivitas kuliah, bahkan Bapak Ibu dosen yang ada dalam mengajar kita setiap hari, percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan, bahwa kami tahu kami mau mengalami sukacita. Kami ingin mengalami sukacita terus Tuhan, walaupun di tengah tantangan penderitaan yang cobaan yang begitu luar biasa. Tapi kami mau tetap bertahan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berkati Sobat STI dimanapun berada, Bapak Ibu dosen yang ada, yang saat ini akan mengajar kami semua. Kiranya Tuhan tolong berkati,
kesehatan mereka, orang tua, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Engkau Allah yang membuat mereka berhasil. Apa yang mereka kerjakan, tangan mereka, kaki mereka, mulut mereka, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya mereka memberkati hidup mereka. Ini dan syukur kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Amin.